Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ABG. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita misteri kisah nyata dari Facebook. Cerita horor penuh misteri ini berjudul Dihadang Kuntilanak dan Diculik Hantu Pengusung Keranda. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk langsung ke ceritanya. Kisah menyeramkan ini terjadi dan dituturkan langsung oleh pelaku yang tinggal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, di mana selama seminggu dirinya tak sadarkan diri setelah tubuhnya ditemukan di atas kuburan. Pada hari malam Jumat Kliwon 6 tahun lalu, aku mengalami suatu kejadian itu, dan sampai sekarang kejadian itu masih membekas jelas di ingatanku. Mungkin ini akan menjadi sebuah pengalaman mistis sepanjang hidupku. Sebelumnya, aku tidak percaya sama sekali tentang cerita berbau mistis, hantu, dan sejenisnya. Namun hal itu berubah setelah aku sendiri mengalami sebuah peristiwa sangat menyeramkan dan mengerikan. Dari pengalaman ini pula menjadi hidayah bagiku untuk kembali ke jalan Tuhan. Sejak peristiwa itu, aku kembali rajin menjalankan sholat. Padahal sebelumnya aku termasuk pemuda berandal. Karena pengalaman itu pula, setiap malam aku menjadi rajin membaca kitab suci Al-Quran. Sebagai pemuda yang masih lajang, setiap malam aku suka menonton hiburan musik yang ditangkap orang pada sebuah pesta atau hajatan, baik itu di kampungku ataupun di kampung-kampung tetangga. Selain sekedar mencari hiburan, siapa tahu ada gadis yang mau denganku untuk kujadikan pacar. Biasanya kami selalu pergi berombongan dengan mengendarai sepeda motor. Ceritanya, malam itu terpaksa aku pulang sendiri dari menonton acara musik di kampung seberang. Jarak kampungku dengan kampung seberang kurang lebih 3 km. Jalan penghubung satu-satunya dari kampung ke kampung seberang harus melalui perkebunan sawit. Semua teman-temanku malam itu sudah pulang duluan. Sebenarnya salahku sendiri, karena sebelumnya kami sudah sepakat jam setengah 12 malam harus sudah berkumpul di satu tempat yang sudah disepakati untuk pulang bersama-sama. Karena keasikan menonton acara itu hingga aku lupa pada kesepakatan itu. Mungkin karena ditunggu-tunggu sampai pukul 12, aku belum muncul juga. Akhirnya teman-temanku memutuskan untuk pulang duluan. Semua teman-temanku mengira aku sudah pulang terlebih dahulu. Sialnya, malam itu aku tidak membawa kendaraan sendiri. Saat berangkat, aku dibonceng sepeda motor temanku. Dengan perasaan jengkel, kuputuskan pulang sendirian dengan berjalan kaki. Waktu jarak yang akan kutempuh cukup lumayan jauh untuk ukuran jalan kaki. Perasaan takut tak jadi masalah bagiku. Kecil, aku tak pernah kenal dengan yang namanya takut, apalagi dengan hantu. Aku sama sekali tidak mempercayai keberadaannya. Suara jengkrik mengiringi langkahku menyusuri jalanan yang sunyi. Sesekali suara burung hantu terdengar di kejauhan. Pohon-pohon karet berdiri membisu, berjajar di kiri kanan jalan. Untung saat itu bulan purnama hingga keadaan jalan tidak begitu gelap. Untuk usir kesunyian, sengaja aku bersiul-siul menyanyikan lagu kegemaranku. Begitu sampai di tengah-tengah kebun kelapa sawit, entah mengapa, tiba-tiba saja badanku merinding. Kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 1 malam. Tiba-tiba, sebatang cabang kayu yang cukup besar jatuh tepat di hadapanku. Suaranya mengejutkanku hingga jantungku hampir pot. Karena menghalangi jalan, ku coba
untuk menyingkirkan cabang kayu itu ke samping. Belum lagi cabang kayu itu berhasil kusingkirkan, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikan. Suara itu nyaring sekali. Hati kecilku berkata, jangan-jangan ini kuntilanak. Perhatikan sekelilingku, tapi tidak ada apa-apa. Suara tawa cekikan itu terdengar. Kembali ku perhatikan sekelilingku, tetapi tetap aku tidak melihat apa-apa. Hanya pepohonan sawit yang berdiri mematung tertimpa cahaya bulan. Lagi-lagi suara tawa cekikan itu terdengar. Kali ini lebih keras dan berulang-ulang. Benar, ini kuntilanak, kataku dalam hati. Karena suara tawa itu terus-terus, bukan takut, malah timbul rasa jengkelku. Dengan penuh emosi aku berteriak menantang. Hei, jangan ganggu. Kalau berani, jangan sembunyi-sembunyi. Tunjukkan wujudmu. Kau pikir aku takut? Dasar setan, keluar kau, teriakku malam itu. Begitu aku selesai berteriak, suara tawa itu pun berhenti. Karena dari kecil aku dikenal sebagai anak yang pemberani menghadapi seperti itu. Tidak ada sedikit pun rasa takut, malah timbul rasa penasaranku. Seperti apa sih kuntilanak itu? Kutunggu beberapa saat, tapi suara itu tidak terdengar lagi. Dengan perasaan jengkel, kembali aku bermaksud melangkahkan kakiku. Tapi belum sempat kakiku melangkah, tiba-tiba bahuku ada yang menepuk dari belakang. Ini sapaan suara perempuan. Dengan terkejut, buru-buru kuputar badanku menghadap ke belakang. Seorang perempuan dengan wajah tertunduk berdiri tepat di belakangku. Entah dari mana datangnya. Aku mundur beberapa langkah ke belakang sambil terus memperhatikan perempuan itu. Kulihat baju putih panjangnya menutupi kaki dan tangannya. Saat itu aku juga mencium aroma bunga kantil. Belum sempat aku bertanya pada perempuan itu, tiba-tiba dengan perlahan-lahan perempuan itu menengadahkan mukanya. Di keremangan malam, kulihat wajah perempuan itu pucat sekali. Kedua matanya bolong, dan dari kedua lubang matanya memancar sinar merah. Rambutnya awut-awutan. Spontan rasa takut menyergapku. Baru kali ini aku merasakan ketakutan. Jantungku berdebar kencang, manakala secara tiba-tiba perempuan itu tertawa cekikan sambil memperlihatkan taringnya. Lalu kedua tangannya diacungkan padaku, seolah ingin mencekikku. Kembali aku dibuat terkejut. Ternyata jari-jari tangannya tinggal tulang semua. Kuntilanak! Teriakku dengan tergagap. Tanpa pikir panjang lagi, ku ambil langkah 1000. Melihat aku lari, kuntilanak itu pun ikut berlari mengejarku. Sekilas dapat kulihat tubuhnya melayang-layang terbang. Dengan suara cekikannya nyaring mengerikan. Dengan sekuat tenaga ku percepat lariku, tapi kuntilanak itu terus mengejarku dengan disertai suara tawanya yang menakutkan. Sementara rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Baru kali ini aku merasakan takut yang teramat sangat. Di saat genting itu, tiba-tiba ada cahaya lampu dari arah depanku. Begitu ada cahaya lampu, suara tawa kuntilanak itu pun hilang. Dengan terengah-engah, kuhentikan lariku. Kulihat ke belakang, ternyata benar, kuntilanak itu sudah menghilang. Mungkin karena takut dengan cahaya lampu itu, pikirku. Sambil mengatur napas, kutunggu cahaya lampu yang kukira lampu sepeda motor itu mendekat. Kupikir mungkin salah seorang temanku yang ingin menjemputku. Tapi semakin dekat cahaya lampu itu ke arahku, ternyata bukan suara sepeda motor yang terdengar, justru bau kemenyan dan bunga kantil yang menusuk hidung. Kembali rasa takut mulai menjalariku. Begitu cahaya lampu itu tiba di depanku, aku pun nyaris pingsan dibuatnya. Astaga, ternyata cahaya itu adalah rombongan hantu pengusung keranda mayat.
Mereka berjalan tanpa menginjak tanah. Badanku seolah tak berdarah lagi. Jantungku berdegup kencang. Keberanian yang dulu kubangga-banggakan hilang sudah. Dengan amat jelas, kulihat satu orang tanpa kepala dan leher berlumuran darah, membawa lampu berupa bulatan cahaya yang sangat terang. 4 orang pengusung keranda mayat. Mukanya hancur semua, dengan badan dipenuhi bercak darah di sana sini. Sementara orang-orang yang mengiringi di belakang, tubuhnya juga tidak ada yang utuh. Mataku melotot, tidak bisa dikedipkan. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba rombongan pengusung keranda mayat itu berhenti saat lewat di depanku. Lalu secara serentak makhluk-makhluk mengerikan itu memalingkan wajahnya dan menatap ke arahku. Rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Napasku memburu karena menahan takut. Wajah-wajah makhluk itu sangat mengerikan. Mereka menatapku tajam. Lalu salah seorang datang mendekatiku. Wajah berlumuran darah mengerikan. Salah satu matanya menggantung keluar, hampir copot. Isi perutnya terburai keluar. Jalannya seperti robot. Kumpulan makhluk jelek itu mendekatiku. Ingin rasanya ku lari, tapi kedua kakiku tidak dapat kugerakkan. Lalu dengan cepat tangan makhluk itu mencengkeram bahuku. Ku coba meronta, melepaskan cengkeramannya, tapi tidak berhasil. Tenaga makhluk itu sangat kuat sekali. Tubuhku diangkatnya dengan mudah. Lalu dengan cepat tubuhku dilemparkan melayang menuju keranda. Dengan tiba-tiba pula penutup keranda itu terbuka sendiri. Lalu dengan telak tubuhku jatuh di dalam keranda. Dengan cepat penutup keranda itu pun menutup kembali. Aku sudah di dalam keranda, meronta-ronta ke sana kemari. Dengan sekuat tenaga ku coba membuka penutup keranda itu, tapi penutup itu seakan terbuat dari beton dan sulit untuk mengangkatnya. Aku coba berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutku. Bagai tikus terkena perangkap, aku terus meronta-ronta ke sana kemari, sambil terus berusaha membuka penutup keranda. Tapi usahaku sia-sia. Pada saat bersamaan, makhluk-makhluk itu tertawa mengerikan. Kemudian mereka mulai lagi berjalan dengan membawaku yang terus meronta-ronta karena dicekam rasa takut yang teramat sangat, ditambah tenagaku yang semakin lemah. Akhirnya aku pun jatuh pingsan. Setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Sayup-sayup ku dengar suara orang membaca ayat-ayat suci. Sesekali diiringi suara orang memanggil-manggil namaku. Dengan perlahan-lahan ku coba membuka mataku. Kulihat di samping kananku ada Pak Ustadz yang tengah kusuk membaca ayat suci. Sementara di samping kiriku, kulihat ibuku yang tengah memandangiku dengan kedua matanya yang sembab, menandakan kalau ibuku habis menangis. Begitu melihat aku membuka mata, langsung ibuku memelukku dan mencium pipiku sambil terus menangis. "Alhamdulillah, kau sudah sadar, anakku. Terima kasih ya Tuhan," ratap ibuku berkali-kali. Ayahku yang duduk di samping ibuku segera menenangkan ibuku yang terus menangis sambil memelukku. Sementara aku hanya diam. Aku bingung apa sebenarnya yang telah terjadi denganku. Pak Ustadz yang sedari tadi duduk di sampingku membaca kalam ilahi dengan senyumnya yang teduh menyuruhku meminum segelas air putih yang dipegangnya. "Sudah 1 minggu kamu pingsan. Kamu ditemukan tergeletak di tengah kuburan," kata Pak Ustadz menjelaskan. Mendengar kata kuburan, aku teringat kembali pada kejadian yang menimpaku. Dengan perasaan yang masih diliputi rasa takut, ku ceritakan semua kejadian yang ku alami dari awal hingga akhir. Semua orang yang hadir di ruangan itu bergidik ngeri mendengarkan ceritaku. Sejak kejadian itu hingga sekarang, aku kian rajin mendekatkan diri pada Tuhan. Ku kerjakan lagi sholat setelah sekian lama ku tinggalkan. Ku buka lagi kitab suci setelah sekian lama tidak pernah ku baca. Walaupun kejadian itu masih membuatku trauma pada kesunyian, namun aku kian menyadari bahwa memang ada dimensi kehidupan lain yang diciptakan Allah di samping kehidupan manusia yang nyata ini. Aku berharap
atas kejadian yang telah menimpaku ini bisa menjadi hikmah dan pembelajaran bagi kita semua. Demikianlah kisah horor kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang setia mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.